Dia merasakan Nas Chen Soul-nya lepas kendali dan tahu bahwa Wang Lin hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membunuhnya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan hal seperti itu. Bahkan nenek moyang pun tidak bisa membuatnya merasa seperti itu. Bagaimanapun, kultivasi Liu Fei sudah berada di puncak Nas Chen Soul tahap pertengahan, hanya satu langkah dari tahap akhir. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Adapun 7 pedang terbang yang terbang ke arahnya, dia benar-benar mengabaikannya. Alam jinya bergerak lagi dan lampu merah berkedip muncul di matanya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Orang tua berjubah abu-abu itu mengeluarkan darah saat matanya menjadi tidak fokus. Jiwanya yang baru lahir merangkak keluar dari atas kepalanya dan mencoba melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan cermin berwarna perunggu. Kedua tangannya membentuk segel saat dia melempar cermin perunggu. Cermin itu memancarkan cahaya hijau yang segera mendarat di Nas Chen Soul yang melarikan diri. Jiwa yang baru lahir menjerit saat mengeluarkan asap hijau. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan cermin perunggu itu. Dia memegang jiwa yang baru lahir dengan ekspresi tanpa ampun saat dia melambaikan tangannya dan menghapus kesadaran jiwa yang baru lahir. Dia menyerahkan jiwa yang baru lahir kepada Li Muan dan berkata, "Ambil ini untuk memurnikan pil." Li Muan tersenyum manis sambil dengan patuh memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Dia mengangguk dan dengan hati-hati berkata, "Oke, ini seharusnya bisa membuat pil roh berkualitas tinggi." Lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Orang-orang di dalam aula utama juga muncul di alun-alun dan mereka semua melihat apa yang baru saja terjadi. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas terlalu keras saat melihat Wang Lin. Su Li ada di antara mereka dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menutupi betapa terkejutnya dia. Adapun para kultivator Nas Chen Soul di sekitar Sekte Langit Awan, mereka semua marah, tetapi tidak satu pun dari mereka berani berbicara saat mereka melihat Wang Lin dengan ketakutan. Para kultivator Nas Chen Soul dari sekte lain semuanya lebih mendukung. Mereka memutuskan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan terlibat dalam hal ini. Tak lama setelah pria berjubah abu-abu itu terbunuh, Wang Lin bergerak tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh Liu Fei terpaksa mengikutinya dari dekat oleh kekuatan tak terlihat. Wang Lin memeluk Li Muan saat dia menyerang tetua terdekat dari Sekte Langit Awan. Ekspresi tetua itu segera berubah saat dia mencoba berteleportasi. Namun, saat dia berteleportasi, dia merasakan tekanan yang tak terbayangkan di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang dipermainkan oleh tangan raksasa. Dia tiba-tiba batuk darah saat dia dipaksa keluar dari teleportasinya. Dia merasakan sensasi dingin di perutnya. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa jiwanya yang baru lahir telah diambil. Pada saat itu, sosok Wang Lin sudah berpindah ke tetua berikutnya. Semua kultivator Nas Chen Soul mundur dan mengambil berbagai harta sihir untuk menyerang Wang Lin. Kultivator jiwa yang baru lahir tidak bisa dianggap enteng. Mereka semua memiliki harga diri masing-masing. Jika mereka bertarung satu lawan satu, mereka mungkin akan lari, tetapi ketika mereka bertarung melawan banyak lawan, meskipun tingkat kultivasinya sangat tinggi, mereka tetap berani bertarung. Tentu saja, yang terpenting adalah para tetua ini tahu bahwa nenek moyang akan segera datang. Namun, mereka masih harus sedikit ragu ketika menggunakan harta sihir mereka karena Liu Fei sangat dekat dengan Wang Lin. Akibatnya serangan mereka agak lambat. Tepat pada saat itu, 5 indera ilahi yang kuat muncul di kedalaman Sekte Langit Awan. Segera, 5 sosok melesat keluar dari dalam pegunungan seperti meteor. Kecepatan mereka sangat tinggi sehingga mereka tiba beberapa kali lebih cepat dibandingkan jika mereka menggunakan teleportasi untuk mencapai tempat Wang Lin berada. Hampir dalam sekejap, mereka berlima tiba di langit di atas alun-alun aula utama. Berhenti. Raungan marah datang dari langit seperti angin menderu. Meskipun kecepatan mereka sangat bagus, kecepatan Wang Lin bahkan lebih besar lagi. Sosoknya tidak berhenti sedetik pun saat dia memeluk Li Muan sambil membunuh semua tetua Sekte Langit Awan. Alam ji Wang Lin berulang kali muncul. Petir merah juga bergerak liar di dalam matanya. Dalam sekejap, Wang Lin membunuh 3 kultivator baru lahir saat mereka masih belum siap. Wang Lin memberikan Nas Chen Souls kepada Li Muan untuk alkimia. Bahkan jika Nas Chen Soul mereka berusaha melarikan diri, mereka tidak akan lolos dari kejaran cermin perunggu. Akibatnya, dari 9 kultivator Nas Chen Soul yang dimiliki oleh Sekte Langit Awan, termasuk Liu Fei dan Song Qing, 5 di antaranya telah terbunuh. Adapun Liu Fei, apakah dia masih hidup atau mati tidak diketahui.
Pada titik ini, hanya tersisa 3 kultivator Nas Chainsaw, termasuk Song King. 3 kultivator Nas Chainsaw berdiri saling membelakangi, mengungkapkan ekspresi ngeri. Kenyataannya, jika para kultivator Nas Chainsaw ini mengerumuni Wang Lin dan menyerang sekaligus, bahkan jika Wang Lin entah bagaimana berhasil membunuh mereka semua, dia akan terluka parah. Itu sebabnya Wang Lin tidak meminta bayaran, tetapi menunggu seseorang datang untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Kemudian, dia mengambil kesempatan untuk menggunakan kultivasinya yang kuat untuk mengejutkan semua orang. Itu sebabnya dia tidak membunuh Liu Fei atau siapapun pada awalnya. Dia menggunakan kejutan ini untuk memungkinkan Li Muwan tiba di sampingnya dengan selamat. Setelah itu, dia tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Untuk pertempuran ini, tujuan Wang Lin adalah menimbulkan keterkejutan dan kekaguman. Dia menggunakan keterkejutan yang tercipta saat dia membunuh ayah Sun Zhenwei sebagai kesempatan untuk mulai membunuh. Semua ini bertujuan agar para kultivator jiwa baru lahir ini tidak dapat berkelompok dan menyerang. Pada saat yang sama, Liu Fei adalah kartu asnya. Jika mereka berkumpul dan menyerang, maka dia akan segera menggunakan Liu Fei sebagai perisai daging. Alasan dia tidak membunuh orang luar adalah untuk mencegah mereka ikut campur. Setelah menunjukkan kekuatannya, semua kultivator Nas Chainsaw lainnya sudah dipenuhi rasa takut. Setelah membunuh 3 orang, Wang Lin berhenti dan melihat ke atas ke langit. Dia melihat 5 orang tua berambut putih menatapnya dengan mata penuh amarah. Episode 226 tinggalkan negara Chu. Salah satu lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Jika seseorang melihat lebih dekat ke awan, mereka akan menyadari bahwa awan itu terbuat dari serangga seukuran ibu jari. Semuanya berkumpul menyebabkan angin berbau amis. Para kultivator jiwa baru lahir dari sekte lain segera mengenali awan hitam ini sebagai salah satu harta karun leluhur sekte langit awan, Cheng Bailiang, yang terkenal, serangga tinta ungu. Serangga tinta ungu tidak hanya mengandung racun yang sangat mematikan, kulitnya juga sangat tebal. Harta karun biasa tidak akan bisa melukai mereka. Begitu Anda dikelilingi oleh mereka, mereka hanya perlu beberapa saat untuk melahap Anda sepenuhnya. Bahkan tulangmu pun tidak akan tertinggal. Selain itu, meskipun seorang kultivator mampu menghindarinya, selama ada satu serangga yang berhasil menggigitnya, maka akan sulit menghindari kematian. Racun serangga ini menduduki peringkat ke-184 dari semua racun yang dikenal di dunia kultivasi. Harus dikatakan bahwa 100 racun teratas hampir semuanya punah, jadi berbicara tentang serangga tinta ungu saja sudah cukup untuk membuat orang pucat. Ketika negara-negara peringkat 4 mengunjungi sekte langit awan, mereka akan meminta beberapa serangga tinta ungu. Serangga ini adalah harta langka bahkan di negara peringkat 4. Saat awan hitam muncul, Wang Lin melemparkan Liu Fei ke samping. Dia menamparkan tas pegangannya dan memegang bendera larangan di tangannya. Di bawah kendali Wang Lin, bendera pembatasan semakin besar dan mengelilingi dia dan Li Muwan. Pada saat yang sama, alam ji milik Wang Lin bergerak. Tekanan kuat kembali lagi, menyebabkan ekspresi 5 leluhur sekte langit awan tiba-tiba berubah. Mereka dengan cepat mengambil berbagai harta karun untuk melindungi diri mereka sendiri. Alam ji membentuk kilatan petir merah saat menembus awan hitam dan menyerbu ke arah alis Chen Bailiang. Chen Bailiang adalah seorang kultivator Nas Chainsaw tahap akhir, jadi dia bisa merasakan bahwa petir merah ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan semua yang dihantamnya. Pada saat krisis itu, tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Matanya tiba-tiba melebar saat tangannya membentuk segel dan Nas Chainsaw-nya muncul di atas kepalanya dan mulai membentuk segel juga. Lapisan pertahanan dibentuk untuk memblokir petir merah, namun petir merah menerobos setiap lapisan dengan mudah. Cheng Bailiang tidak ragu-ragu. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Nas Chainsaw-nya mengeluarkan esensi Nas Chainsaw saat dia berteriak, Blood Shield. Dalam sekejap, darah dan esensi Nas Chainsaw menyatu membentuk butiran darah. Petir merah tiba dalam sekejap dan memasuki butiran darah. Chen Bailiang berteriak, ilusi istirahat. Rambut putihnya bergerak tanpa angin dan celah di angkasa muncul di sebelah butiran darah. Cahaya hitam membanjiri celah saat manik darah, bersama dengan petir merah di dalamnya, tersedot ke dalam. Saat manik darah memasuki celah, celah tersebut tertutup. Dahi Chen Bailiang dipenuhi keringat dingin. Dia baru saja tiba di pintu neraka dan melakukan gerakan 180. Jika dia lebih lambat, dia akan mati.
Keempat kultivator jiwa baru lahir di belakangnya, semuanya menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun saat dia melihat Cheng Bailiang. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Kultivator Nas Chen Sol tahap akhir tidak seperti para kultivator lainnya. Ini adalah pertama kalinya alam ji miliknya dihentikan oleh seseorang. Chen Bailiang menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya serius saat dia dengan cemberut berkata, harta yang sangat kuat. Tapi sekarang harta karun itu telah dikirim ke celah dimensional, saya ingin melihat teknik lain apa yang Anda miliki. Serangga tinta ungu, melahap orang itu bersama wanita jalang itu. Chen Bailiang melambaikan tangan kanannya dan awan hitam segera menyerbu ke arah Wang Lin dan Li Muan. Li Muan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menyentuh tas pegangannya dan hendak melakukan serangan balik ketika Wang Lin berkata, tidak perlu. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, ruang di depannya terbuka. Mengikuti suara robekan ruang, sambaran petir merah keluar darinya dan menghilang ke tangan Wang Lin. Pada saat yang sama, bendera pembatasan di sekitar Wang Lin diperluas hingga menjebak semua serangga tinta ungu di dalamnya. Sinar cahaya pembatas terus bersinar di dalam. Tidak peduli seberapa keras serangga tinta ungu itu berjuang, mereka tidak bisa lepas dari bendera pembatasan. Wajah Chen Bailiang pucat. Dia menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, siapa kamu? Dengan kemampuanmu, menurutku kamu melakukan ini bukan hanya untuk seorang alkemis. Tolong beritahu kami tujuan Anda. Wang Lin dengan tenang berkata, saya ingin sekte langit awan. Cheng Bailiang tertawa histeris. Dia berkata dengan nada mengejek, kamu terlalu sombong. Biarpun kami berlima tidak bisa bertahan melawan harta karun petir merahmu, jika kami bekerja sama, kami masih bisa melukaimu dengan serius. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengangkat tangannya dan garis merah muncul di tangannya. Saat lampu merah muncul, langit tiba-tiba berubah dan awan merah tampak berkumpul. Adegan ini sangat mirip dengan petir pembalasan ilahi di lautan iblis. Cheng Bailiang segera berhenti bicara. Dia menatap garis merah sambil menghirup udara dingin. Pada saat itu, 4 kultivator Nas Chen Sol di belakangnya bergerak dan menatap lampu merah. Salah satu leluhur, seorang lelaki tua seperti peri, tiba-tiba berkata, ini dia. Dengan itu, dia melihat ke arah awan merah di langit. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, itu benar. Bahkan dengan tingkat kultivasi saya, jika kalian berlima menyerang saya sekaligus, bahkan jika saya berhasil membunuh beberapa dari Anda, saya masih akan terluka parah. Namun jika saya menggunakan harta ini, hasilnya akan berbeda. Ini adalah petir pembalasan ilahi. Saya benar-benar penasaran apakah kalian berlima bersama-sama dapat bertahan melawan petir pembalasan ilahi ini. Wang Lin akhirnya mampu mendorong sepotong petir pembalasan ilahi keluar dari tubuhnya ketika ia mencapai tahap Nas Chen Sol. Meskipun dia tidak bisa memurnikannya menjadi harta karun, dia masih bisa menggunakannya untuk menyebut petir pembalasan ilahi sebagai kartu asnya. Kelima orang itu tiba-tiba terdiam. Mereka tidak meragukan bahwa ini nyata karena tekanan yang diberikannya dan awan merah yang perlahan berkumpul menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan pembalasan ilahi. Orang tua itu memandangi garis merah dengan ketakutan dan perlahan berkata, kita harus membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Harap tunggu. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, bisa, tapi. Ketika dia mengatakan itu, dia melemparkan garis merah ke langit. Awan merah dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Mereka berlima melihat ke langit dan mengungkapkan ekspresi panik. Saat dia melemparkan benang merah, tubuh Wang Lin menyerang ke depan dengan alam ji-nya menyala lagi. Mengikuti di belakangnya adalah bendera pembatasan. Ekspresi 5 kultivator Nas Chen Sol tiba-tiba berubah. Mereka dapat membuat cadangan, tetapi mereka terlambat satu langkah. Alam ji mendarat di Chen Bailiang dan kali ini, dia tidak punya waktu untuk melawan. Dia yang selalu waspada menunjukkan celah dalam pembelaannya ketika Wang Lin melontarkan petir pembalasan ilahi itu. Wajah Chen Bailiang menjadi pucat dan matanya menjadi tidak fokus, tapi dia masih seorang kultivator Nas Chen Sol tahap akhir dan mampu menggunakan kultivasinya untuk mengarahkan kehancuran alam ji ke kesadarannya. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah dan dia mulai berkultivasi. Dia tidak bisa diganggu lagi dengan hal lain. Jika dia lebih lambat, dia akan mati. Bahkan sekarang, dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikan kehancuran petir merah di jiwanya. Song Qing dan para tetua lainnya dengan cepat tiba di samping Chen Bailiang untuk melindunginya.
Mengikuti alam ji dari dekat adalah bendera pembatas, yang tiba di hadapan kultivator jiwa baru lahir lainnya dan mengelilinginya. Ekspresi kultivator itu suram, tetapi selama dia tidak menghadapi petir merah, dia tidak terlalu takut. Tapi saat dia hendak keluar dari kegelapan, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menyadari bahwa dia pasti telah memasukkan semacam batasan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hampir pada saat yang sama Wang Lin membuang petir pembalasan ilahi, dia menyerang Chen Bailiang dengan alam ji-nya dan menjebak kultivator lain dengan bendera pembatasannya. Alhasil, hanya tersisa 3 orang. Wang Lin melambaikan tangannya ke garis merah yang mengarah ke langit. Itu kembali ke tangannya sekali lagi. Wang Lin menatap 3 kultivator Nas Chen Soul tahap akhir dan perlahan berkata, sekarang hanya kalian bertiga yang tersisa, bahkan jika kalian bekerja sama, saya yakin bisa membunuh kalian semua satu persatu. Wajah ketiga leluhur menjadi muram. Salah satu dari mereka memandang Chen Bailiang, yang sedang duduk di sana berkultivasi, dan yang lainnya, yang terjebak dalam bendera pembatasan. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia dengan dingin berkata, berikan aku darah jiwamu, kalau tidak. Orang tua seperti peri itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, saya telah berkultivasi selama lebih dari 1300 tahun dan tidak pernah memberikan darah jiwa saya kepada siapapun. Mata Wang Lin bersinar dan dia dengan lembut berkata, saya tidak punya dendam terhadap Anda, tapi karena Anda tidak ingin memberi saya darah jiwa Anda, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Dengan itu Wang Lin menunjuk ke alisnya dan iblis Su Liguo dan iblis kedua keluar. Setelah kedua iblis itu keluar, mereka melihat sekeliling dan mengalihkan pandangan mereka ke arah 3 kultivator jiwa yang baru lahir. Pada saat yang sama, Chen Bailiang, yang sedang berkultivasi di tanah, terjatuh. Nenek moyang sekte langit awan telah meninggal. Saat dia meninggal, ekspresi ketiga kultivator Nas Chen Soul tenggelam. Salah satu leluhur ragu-ragu sejenak, lalu dengan cemberut berkata, jika aku memberikan darah jiwaku kepadamu, itu sama saja dengan kematian. Sebaiknya aku mengambil risiko dan melawanmu. Dengan begitu, meski aku mati, aku tidak akan menyesal. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, berikan aku darah jiwamu. Setelah 500 tahun, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi kesusahan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, saya harap kamu tidak mengingkari janjimu. Dengan itu, dia dengan menyesal menatap teman-temannya sambil menunjuk ke alisnya dan setetes darah emas muncul. Setelah Wang Lin menerima darahnya, dia mendarat di tanah dan tetap diam. Orang tua seperti peri itu tersenyum pahit dan memandangi leluhur lainnya. Salah satu leluhur lainnya melihat tubuh Chen Bailiang dan menghela nafas. Bagus, bagus. Dengan itu, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan menyerahkan darah jiwanya. Dia duduk di tanah dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup dan tidak lagi memikirkan hal lain. Pada titik ini, hanya lelaki tua seperti peri yang tersisa. Dia merenung sejenak, lalu menunjuk orang yang terjebak dalam bendera pembatasan. Dia berkata sambil tersenyum pahit, bisakah kamu tidak membunuh Yun Tianzi? Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Retakan segera muncul di bendera pembatasan dan Yun Tianzi dengan cepat terbang keluar. Wajah Yun Tianzi gelap. Saat dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat sekeliling, ekspresinya berubah drastis. Orang tua seperti peri itu menghela nafas dan dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Yun Tianzi. Ekspresi Yun Tianzi menjadi gelisah saat dia melihat lelaki tua yang seperti peri itu. Keduanya merenung sejenak. Kedua wajah mereka suram saat mereka memberi Wang Lin darah jiwa mereka. Akibatnya, dari 5 leluhur sekte langit awan, 1 meninggal dan 4 menyerah. Song Qing dipenuhi keringat dingin. Pikirannya benar-benar kosong dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Liu Fei, matanya dipenuhi kebingungan. Dia tidak menyangka bahkan para leluhur pun tidak akan mampu menangani Wang Lin. Apakah sekte langit awan benar-benar akan mengubah majikannya? Setelah Wang Lin mendapatkan darah jiwa, tatapannya tertuju pada Song Qing dan Liu Fei. Dia berkata, dengan nada yang kuat, semua kultivator formasi inti harus menyerahkan darah jiwa mereka. Tidak ada pengecualian. Tubuh Song Qing bergetar. Dia dengan cepat mengangguk dan menyerahkan darah jiwanya sendiri. Adapun Liu Fei dan 2 tetua lainnya, mereka dengan cepat menyerahkan darah jiwa mereka juga. Akhirnya, tatapan Wang Lin tertuju pada para kultivator dari sekte lain. Matanya sedingin es saat dia berkata, aku tidak akan mengantar kalian semua.
Semua orang menghela nafas lega. Mereka segera mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan sekte langit awan. Tak lama kemudian, hanya tersisa beberapa orang. Ekspresi Wang Lin normal. Dia memeluk Limuan dan dengan cepat bergerak menuju halaman selatan. Dalam beberapa napas, mereka sampai di halaman selatan dan memasuki rumah Limuan. Saat Limuan hendak berbicara, wajah Wang Lin tiba-tiba menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Limuan terkejut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, "Saya perlu mengikuti pelatihan tertutup selama beberapa hari. Wan tolong lindungi aku." Dengan itu, tubuh Wang Lin tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di dalam kamar Limuan. Setelah dia memasuki ruangan, dia mengarahkan jarinya ke alis ini dan dia memasuki mutiara penentang surga. Begitu masuk, dia duduk bersila. Wajahnya pucat tanpa bekas darah saat dia duduk di sana, berkultivasi dengan mata tertutup. Kenyataannya, Wang Lin tidak berhasil memasuki tahap Naschen Soul. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia akan membunuh semua orang yang menghalangi jalannya, meminum semua pil, dan meninggalkan sekte langit awan bersama Limuan alih-alih bersusah payah mendapatkan darah jiwa semua orang. Dalam 20 hari terakhir, setelah avatarnya mengonsumsi pil peringkat 6, ia berhasil mencapai tahap Naschen Soul dan bahkan mencapai puncak tahap awal Naschen Soul. Sampai saat ini, tidak ada masalah apapun. Namun, ketika avatarnya menyatu dengan tubuh utamanya, terjadi masalah. Semuanya dimulai sesuai rencana. Avatarnya menyatu dengan tubuh utamanya dan mulai membantu tubuh utamanya menerobos ke tahap Naschen Soul. Namun, dia benar-benar meremehkan kesulitan menembus kemacetan alam Ji. Berapa banyak jenius lain yang terjebak oleh keterbatasan alam Ji dan tidak mampu menerobos. Dapat dikatakan bahwa adalah tugas yang mustahil bagi alam Ji untuk melakukan terobosan karena alam Ji sebenarnya hanyalah bentuk lain dari pembalasan ilahi. Bagaimana manusia biasa dapat mempengaruhi kekuatan surga? Bahkan para kultivator pun tidak memiliki kekuatan itu. Kekuatan itu milik surga. Selama tahap akhir dari proses fusi, Wang Lin tidak mampu membuat tubuh utamanya mencapai tahap Naschen Soul. Karena putus asa, dia memaksa avatarnya menyusut hingga berada di dantain tubuh utamanya sebagai pengganti Naschen Soul. Meskipun metode ini memungkinkan dia untuk sementara meningkatkan level kultivasi tubuh utamanya ke Naschen Soul dan membiarkan alam Ji-nya mencapai kekuatan level Naschen Soul, itu tidak bisa bertahan lama. Setiap kali dia menggunakan alam Ji-nya, itu menghabiskan banyak energi avatarnya yang baru lahir dan kekuatan indera ilahi miliknya. Alam Ji bukan lagi kekuatannya sendiri dan sekarang bertindak lebih seperti harta karun. Untuk menggunakan harta karun, dia harus menggunakan kekuatan spiritual. Namun, untuk menggunakan alam Ji, dia tidak hanya harus menggunakan banyak kekuatan spiritual, dia juga harus menggunakan akal ilahi dan energi jiwa baru lahirnya. Meskipun situasinya membuat frustrasi, hal ini bukannya tanpa manfaat. Ketika avatarnya menyatu dengan tubuh utamanya, masa hidup avatar selama 30 tahun menghilang secara alami. Sekarang, tidak ada perbedaan nyata antara tubuh utama dan avatar ini. Jika memang harus ada perbedaan, maka Naschen Soul miliknya adalah avatarnya dan tubuhnya adalah tubuh utamanya. Tepatnya, tingkat kultivasinya saat ini berada di puncak tahap awal Naschen Soul dan alam Ji adalah pilihan terakhirnya. Jika tidak demikian, sekte langit awan tidak akan punya hari esok. Menggunakan ranah Ji beberapa kali berturut-turut menghabiskan banyak energi Naschen Soul, yang menjadi penyebab luka-lukanya. Setelah memilah energi spiritual dalam tubuhnya dan mengonsumsi pil dalam jumlah besar, dia akhirnya menstabilkan dirinya. Pemulihan ini memakan waktu 7 hari penuh, namun di dunia nyata, hanya 1 hari telah berlalu. Setelah keluar dari ruang mutiara penentang surga, mata Wang Lin bersinar. Meskipun alam Ji-nya telah berubah menjadi keberadaan seperti harta karun ajaib, dia setidaknya akhirnya berhasil menembus tahap formasi inti dan mencapai Naschen Soul. Sudah waktunya kembali ke negara Zhao untuk membalas dendam. Hampir seketika dia muncul kembali di dalam ruangan, Limuan membuka pintu dan masuk. Dia berdiri di sampingnya dan berbisik, "Apakah kamu merasa lebih baik?" Wang Lin memandang Limuan dengan tatapan lembut. Tangannya membelai rambut Limuan sambil berkata, "Itu bukan sesuatu yang serius. Apakah ada yang tidak beres saat kamu mencapai tahap Naschen Soul?" Limuan memandang Wang Lin dengan tatapan prihatin dan melanjutkan, "Wang Lin, saya menginginkan kebenaran. Aku ingin tahu segalanya tentangmu. Saya harap Anda bisa memberitahu saya. Apakah itu oke?" Wang Lin merenung sedikit.
Dia menatap Limuan dan melihat keseriusan di matanya, jadi dia perlahan berkata, "Oke, cepat atau lambat kamu akan tahu tentang ini. Saya bukan dari negara Huofen. Faktanya, saya lahir di tempat yang jauh dari sini, di negara kultivasi peringkat 3 bernama Zhao." Dengan suara tenang, Wang Lin menjelaskan semua yang terjadi di negara Zhao dan keadaan tubuhnya saat ini. Dia mengatakan semuanya dengan tenang, seolah dia sedang bercerita tentang orang lain. Mata Limuan tanpa sadar menjadi merah. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Wang Lin memiliki cerita seperti itu di belakangnya. Setelah sekian lama, Limuan menggigit bibir bawahnya dan berbisik, "Kamu sekarang akan kembali ke negara Zhao." Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, "Kali ini, ketika saya kembali, saya akan membuat sungai mengalir dengan darah keluarga Teng. Kamu harus ikut denganku juga." Alis Limuan menegang. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Setiap kali Anda menggunakan alam Ji, itu menghabiskan banyak energi Nas Chen Sol Anda. Ini bukan solusi jangka panjang." Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi tekad dan berkata, "Saya ingin tinggal di Sekte Langit Awan. Hanya di sini saya akan memiliki bahan dan syarat untuk berlatih alkimia. Jika saya bisa membuat pil peringkat 6, itu bisa sangat membantu situasi Anda saat ini." Wang Lin terdiam. Dia memandang Limuan dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" Limuan dengan serius mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, "Berikan saja padaku darah jiwa dari para kultivator jiwa yang baru lahir itu, maka kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku." "Jangan khawatir. Wan Er sudah lama berada di Sekte Langit Awan dan aku bisa mengurusnya sendiri. Saya ingin mengubah Sekte Langit Awan menjadi sekte yang membuat pil hanya untuk Anda." Wang Lin memandang Limuan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Jika negara kultivasi peringkat 4 datang, apa yang akan Anda lakukan?" Limuan tersenyum penuh penghinaan dan berkata, "Negara-negara peringkat 4 itu tidak peduli siapa pemilik Sekte Langit Awan. Selama kita memberi mereka pil, tidak akan ada masalah." "Wang Lin, saya yakinkan Anda bahwa saya bisa mengaturnya sendiri." Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah menjadi orang yang bimbang. Karena Limuan sudah memutuskan, dia tidak berusaha mengubah pikirannya lagi. Setelah merenung sebentar, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan iblis kedua keluar. Iblis kedua dengan hormat membungkuk pada Wang Lin. Matanya dipenuhi kekaguman. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, "Mulai sekarang, kamu harus selalu berada di dekat Limuan. Jangan sampai kamu melupakannya." Iblis kedua memandang Limuan dan mengangguk. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang ke alis Limuan. Limuan tercengang. Dia tiba-tiba teringat iblis yang dibicarakan Wang Lin sebelumnya dan menjadi penasaran. Dia memikirkan tentang iblis kedua dan itu keluar dari alisnya. Dia sangat mengagumi iblis berbentuk binatang ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin masih khawatir, jadi dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan bendera pembatasan terkuatnya. Dia menyerahkan bendera itu kepada Limuan dan berkata, "Jika kamu menggunakan harta ini dengan benar, bahkan jika kamu bertemu dengan seorang kultivator pemutusan roh, kamu masih dapat melindungi dirimu sendiri. Jika ada bahaya, saya akan mengetahuinya melalui hubungan saya dengan iblis. Jika terjadi sesuatu, saya akan kembali secepat mungkin." Limuan memandang Wang Lin. Dia tidak menolaknya, tapi dengan patuh mengambil bendera pembatas dan dengan hati-hati menyimpannya. Setelah semua itu, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan langsung menyapu seluruh Sekte Langit Awan. Setelah dia menemukan Song Qing dan keempat leluhurnya, dia mengirim pesan yang memberitahu mereka untuk berkumpul di sini. Tak lama kemudian, semua kultivator Nas Chen Sol di Sekte Langit Awan telah muncul. Beberapa dari mereka telah memberikan darah jiwa mereka langsung kepada Wang Lin dan beberapa dari mereka meminta Limuan menerimanya saat Wang Lin sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Dapat dikatakan bahwa seluruh Cloud Sky Sekte berada di tangan Wang Lin. Hanya dengan berpikir, dia bisa membunuh mereka semua. Di depan semua orang, dia mengambil darah jiwa dan menyerahkannya kepada Limuan. Keempat leluhur mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah melihat Limuan, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Song Qing dan para tetua, mereka sedikit santai. Dibandingkan dengan Wang Lin, mereka merasa lebih mudah menerima Limuan. Bagaimanapun, Limuan awalnya adalah seorang penatua. Limuan menerima darah jiwa dan melihat orang-orang dari Sekte Langit Awan. Dia tersenyum manis dan dengan lembut berkata, "Gadis kecil ini akan mengurus Sekte Langit Awan untuk suaminya. Saya harap para senior akan menjaga saya."
4 leluhur, status Anda sangat mulia, jadi mohon jangan terlalu memikirkan masalah darah jiwa. Setelah 500 tahun, One Air pasti akan mengembalikannya. Saya berharap para leluhur tidak keberatan dengan 500 tahun ini. Aku bahkan akan membuatkan pil yang akan memperpanjang umurmu sebagai permintaan maaf. Meskipun proses pemurniannya sulit dan bahannya sulit ditemukan, saya akan membuatkan satu untuk Anda masing-masing setiap 50 tahun. Dengan setiap pil, umur Anda akan meningkat 50 tahun. Ekspresi lelaki tua seperti peri itu berubah. Dia bertanya, dengan suara yang dalam, meningkatkan umur. 3 lainnya juga mengangkat alis. Harus dikatakan bahwa umur adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Meskipun pil yang dapat meningkatkan umur ada di dunia kultivasi, semuanya adalah pil peringkat 6 dan harganya terlalu mahal. Saya punya 5 di antaranya di sini. Kalian berempat bisa memeriksanya. Li Muwan tersenyum dan mengeluarkan botol. Dia menuangkan pil itu dan menyerahkannya kepada para tetua. Orang tua seperti peri itu memandangi pil-pil itu, lalu memandang kedua leluhur lainnya sebelum pandangan mereka tertuju pada Yun Tianzi. Yun Tianzi dengan serius melihat pil itu. Dia menatap Li Muwan dan bertanya, kamu menyempurnakan pil ini. Li Muwan tersenyum tipis, saya menyempurnakan pil ini, tetapi bahannya disediakan oleh suami saya. Pil-pil ini dimurnikan dari cairan roh. Yun Tianzi merenung sejenak. Dia memandang Wang Lin dan berseru, baik. Anda memberikan darah jiwa kami kepada Li yang lebih tua berarti Anda akan pergi. Selama kami mendapatkan pil ini, maka kami menjanjikan keamanannya selama 500 tahun. Wang Lin mengangguk dan berkata, bagus sekali. Mata indah Li Muwan berbalik dan tertuju pada Song Qing dan Liu Fei. Dia tersenyum dan berkata, mengapa saudara bela diri Ouyang Zi belum datang? Song Qing memandang Wang Lin dan dengan cepat berkata, dia sedang menyempurnakan pil. Dia mengatakan bahwa jika kamu bisa memberinya semua pil peringkat 5 untuk dia gunakan dalam pemurnian pengorbanan, lalu apa gunanya menyerahkan darah jiwanya? Li Muwan terkekeh dan berkata, saudara Ouyang Zi adalah seorang alkemis peringkat 5 seperti saya. Jika dia menginginkannya, dia bisa memilikinya. Itu hanya pil peringkat 5. Dengan itu, Li Muwan memandang Wang Lin dan menjelaskan, dari 3 alkemis peringkat 5 di Sekte Langit Awan, selain One Air dan Ouyang Zi, yang ketiga adalah senior Yun Tianzi. Wang Lin mengangguk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melihat Li Muwan menangani semuanya. Dengan pengetahuan Li Muwan tentang Sekte Langit Awan, dia berhasil menghibur semua kultivator Nas Chen Sol. Dia sangat cantik dan suaranya sangat lembut, jadi dengan kata-kata penghiburan dan pil sebagai hadiah, kebencian di hati mereka karena harus menyerahkan darah jiwa mereka berkurang banyak. Tentu saja itu bukanlah alasan utamanya. Alasan utamanya adalah darah jiwa mereka sudah ada di tangannya, jadi tidak ada gunanya menolak. Sekarang Li Muwan memberi mereka jalan untuk mundur, mereka tidak akan terus bersikap keras kepala. Bagaimanapun, tatapan dingin Wang Lin terus-menerus menyapu mereka. Tak lama setelah itu, semua orang berpencar. Setelah semua orang pergi, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, duduk dan berkultivasi. Saat itu, esensi Anda mengalami kerusakan, sehingga mustahil bagi Anda untuk mencapai tahap Nas Chen Sol. Aku akan membantumu. Li Muwan menggigit bibir bawahnya dan mengangguk sambil duduk bersila di depan Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin menamparkan tasnya dan 6 botol cairan roh yang tersisa terbang keluar. Ke-6 botol pecah dan cairan roh di dalamnya berkumpul. Wang Lin meraih dengan tangan kanannya dan cairan roh perlahan memasuki tubuh Li Muwan melalui dahinya. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan cepat menggunakan kultivasi jiwa baru lahirnya untuk membantu tubuh Li Muwan pulih dari cedera yang dia alami saat itu. Hanya Wang Lin yang bisa melakukan ini. Selain dia, tidak ada orang lain yang memiliki cairan roh berharga sebanyak ini. Dan juga, tidak ada orang lain selain dia yang akan menggunakan sesuatu yang berharga ini untuk menyembuhkan tubuh seseorang. Setelah 2 jam, Wang Lin selesai. Setelah menghabiskan beberapa bulan lagi di Sekte Langit Awan, Wang Lin terus mengumpulkan cairan roh. Sambil mengisi kembali stoknya, dia juga meninggalkan sebagian untuk Li Muwan. Selain itu, serangga tinta ungu Cheng Bailiang disimpan di dalam tas penyimpanan jika dia perlu menggunakannya di masa depan. Selain itu, karena dia memberikan bendera pembatasan kepada Li Muwan, dia memutuskan untuk mengambil waktu beberapa bulan ini untuk membuat bendera pembatasan lagi dengan salah satu dari 2 batu tinta yang tersisa. Kali ini, dia memutuskan untuk membuat bendera pembatasan serangan murni. Namun, pembuatan satu bendera pembatasan properti membutuhkan waktu yang sangat lama.
Biasanya diperlukan waktu lama untuk memikirkan berbagai batasan yang akan diterapkan pada bendera. Setelah beberapa bulan, bendera pembatasan hampir selesai, tetapi Wang Lin khawatir hal itu akan menarik pembalasan ilahi setelah selesai, jadi dia ragu-ragu dan tidak memasang pembatasan terakhir. Akibatnya, ia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, tetapi karena itu adalah bendera pembatasan properti tunggal, meskipun belum mencapai tingkat pertama, kekuatan serangannya hanya sedikit lebih lemah dari bendera pembatasan Wang Lin sebelumnya. Pada suatu pagi, Wang Lin berjalan di atas angin, memegang pil yang diberikan Li Muan kepadanya setelah dia memeriksa semua pil yang ada di stok Sekte Langit Awan dan meninggalkan Sekte Langit Awan. Di bagian atas aula utama berdiri seorang wanita. Tatapannya dipenuhi kelembutan saat dia melihat sosok Wang Lin menghilang. Dia tidak tahu bulan dan tahun berapa mereka akan bertemu lagi. Awalnya, Li Muan akan pergi bersama Wang Lin, tapi dia adalah wanita yang sangat perhatian. Dia tahu bahwa jika dia berada di dekat Wang Lin, dia akan menjadi beban baginya, jadi dia memutuskan untuk tinggal di Sekte Langit Awan untuk berlatih alkimia. Alhasil, posisinya di hatinya semakin meningkat. Episode 227 bertemu teman lama lagi. Wang Lin terbang secepat kilat. Hampir dalam waktu singkat, dia tiba kembali di susunan transfer kuno. Dia telah mengepung tempat itu dengan batasan sebelum dia pergi. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada yang salah, dia dengan cepat mengeluarkan batasan. Pemandangan di hadapannya tiba-tiba kabur. Riak muncul seolah-olah ada batu yang dijatuhkan ke air yang tenang. Segera, batasan kuno muncul. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali di dalam susunan transfer. Dia mengeluarkan beberapa bahan dari tasnya dan menempatkannya di tempatnya pada susunan transfer. Tak lama setelah itu, dia melihat kembali ke arah Sekte Langit Awan. Wajahnya dipenuhi dengan tekad saat dia berbalik dan menempatkan batu roh berkualitas tinggi ke dalam susunan transfer. Tiba-tiba, susunan itu mulai bergerak dan sinar cahaya keluar darinya. Gelombang energi spiritual datang dari batu roh hingga berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, sosok Wang Lin menjadi buram di dalam cahaya dan, dalam sekejap mata, menghilang. Setelah sekian lama, susunannya kembali normal. Di daerah terlantar lautan iblis, suara gemuruh datang dari tanah. Gemuruh itu hilang saat Wang Lin berjalan keluar dengan tatapan dingin. Dia melihat pemandangan familiar di hadapannya dan menghela nafas. Dia melayang ke udara. Setelah jeda, dia segera terbang ke timur. Tujuan Wang Lin adalah menemukan peta susunan transfer kuno dan peta planet Suzaku. Dia mengumpulkan banyak peta di Chu, tetapi tidak dapat menemukan Zhao sama sekali. Setelah menganalisis peta, Wang Lin menduga Zhao pasti berada di sisi lain lautan iblis. Saat dia terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menyeringai. Dengan menggunakan akal ilahi seperti pemutusan roh, dia dapat menemukan seorang teman lama. Setelah pembalasan ilahi muncul di lautan iblis, kabut yang menutupi lautan iblis menghilang sepenuhnya. Setelah beberapa tahun hujan hitam, lautan iblis kini terlihat oleh semua orang. Tabir asli yang melindunginya kini telah hilang. Di 999 kota dan hutan belantara yang luas di lautan iblis, hiduplah banyak orang keji. Banyak dari mereka dicari oleh berbagai negara dan mencari perlindungan di lautan iblis. Hilangnya kabut menyebabkan serangkaian peristiwa. Pertama, banyak negara ambisius peringkat 4 yang mengincar laut iblis. Tak lama setelah itu, berbagai sekte dan keluarga kultivasi mengirim sekelompok murid ke lautan iblis. Badai akan segera dimulai di negara ini. Adapun hujan hitam, telah dihilangkan oleh beberapa kultivator yang sangat kuat, atau lautan iblis tidak akan bisa dihuni. Air ini mengandung beberapa jenis racun yang tampaknya tidak banyak berpengaruh dalam jumlah kecil, namun jika terpapar dalam waktu lama, dapat menyebabkan penyakit. Biasanya, para kultivator tidak terkena penyakit, namun hujan ini telah membunuh banyak kultivator tingkat rendah selama beberapa tahun ini. Akhirnya, beberapa kultivator kuat berkumpul dan akhirnya menghilangkan hujan hitam dari lautan iblis. Namun, gelombang penyakit ini telah sangat merugikan generasi muda lautan iblis. Hujan hitam sama berbahayanya dengan binatang buas bagi para kultivator, tetapi bagi binatang buas di lautan iblis, hujan itu sangat bergizi. Kekuatan semua binatang buas meningkat pesat berkat hujan, bahkan mengakibatkan beberapa binatang buas yang sunyi. Meskipun kekacauan yang disebabkan oleh hujan hitam telah hilang, kekacauan yang disebabkan oleh binatang buas semakin parah. Sekarang, selain kota-kota di lautan iblis, hampir mustahil untuk melihat tanda-tanda kultivator di luar. Pada saat yang sama, pekerjaan baru yang mengkhususkan diri dalam berburu dan menjual inti binatang buas muncul.
Para kultivator ini berpindah dalam kelompok kecil dan semuanya telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Mereka membunuh binatang buas dan menjual inti mereka untuk mencari nafkah. Pada hari ini, di bagian dalam Laut Iblis, di luar kota Suande, berdiri seorang kultivator berjubah putih, menatap ke kejauhan. Dia berusia paruh baya, sangat tampan, dan memiliki mata yang bijaksana. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan perlahan turun ke samping tembok kota. Begitu dia mendarat, dua orang keluar kota. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Laki-laki itu punggungnya agak bungkuk dan terus-menerus batuk. Seluruh tubuhnya tampak kecil dan bahkan terasa seperti dia tidak bisa berjalan dengan baik. Wanita di sebelahnya justru sebaliknya. Tidak hanya cantik, dia juga terlihat sangat cerah dan memancarkan aura pahlawan wanita. Keduanya mengenakan jubah biru. Mereka tampak seperti berasal dari sekte yang sama. Setelah keduanya muncul, kerutan pria paruh baya berjubah putih itu menghilang dan dia berkata, apakah terjadi sesuatu? Gadis itu dengan ringan mendengus. Dia menatap pria sakit-sakitan di sebelahnya dan berkata, itu semua karena dia. Aku sudah menemukan toko yang akan membeli inti binatang itu, tapi dia harus pergi dan menukarnya dengan sarung pedang jelek. Pria paruh baya itu mengeluarkan suara terkejut. Dia memandang pria yang sakit-sakitan itu dan bertanya, Saudara Li, sarung jenis apa? Maukah Anda mengizinkan saya melihatnya? Laki-laki bernama Li tersenyum pahit. Dia melambaikan tangannya dan sarung yang tampak sangat biasa muncul di tangannya. Dia berkata, saya menemukan sarung ini sangat aneh. Saya merasa itu mengandung aura yang sangat istimewa, jadi saya harus membelinya. Lupakan. Kali ini, semuanya ada pada saya. Kurangi saja biayanya saat kita membagi keuntungannya nanti. Gadis itu mendengus lagi. Dia menatap sarungnya dan bergumam, sarung rusak macam apa yang menghabiskan inti makhluk roh berkualitas rendah. Pria paruh baya bernama Qiyu melambaikan tangannya dan sarung pedang terbang ke tangannya. Setelah melihatnya dengan serius, dia mengangguk dan berkata, sarung pedang ini memang aneh. Saudara Li mungkin tidak sepenuhnya salah. Dengan itu, dia mengembalikan sarung pedangnya. Gadis itu menoleh ke pria bernama Qiyu dan dengan serius berkata, baiklah, ayo pergi. Saudara Qiyu, saya ingin memastikan, apakah Anda yakin tahu di mana binatang bercakar 8 itu berada? Pria bernama Qiyu tersenyum dan mengangguk. Dia menyentuh tas pegangannya dan sebuah perahu raksasa muncul di udara. Dia melompat ke perahu dan duduk. Dua orang lainnya mengikuti dan duduk di perahu juga. Kecepatan perahu itu sangat cepat. Itu membentuk jejak pelangi dan menghilang di kejauhan. Selama penerbangan, selain pria bernama Qiyu, dua orang lainnya duduk di sana, bersila dan berkultivasi. Ini bukan pertama kalinya mereka menaiki perahu ini, tetapi setiap kali mereka menaiki perahu ini, mereka harus berkultivasi untuk memfokuskan energi spiritual mereka, atau mereka tidak mungkin dapat menahan kekuatannya. Ekspresi jijik melintas di wajah pria bernama Qiyu. Meskipun keduanya berada pada tahap akhir formasi inti, fondasi mereka sangat buruk. Dulu ketika dia berada di tahap akhir formasi inti, dia tidak mengalami masalah saat duduk di perahu ini. Dulu, ketika dia berada pada tahap akhir formasi inti, tidak banyak kultivator pada tingkat yang sama yang bisa melawannya. Bagaimanapun juga, baik indera dan teknik ilahinya jauh di atas rata-rata kultivator. Lalu, ada harta ajaibnya. Dikombinasikan dengan pengalaman bertempurnya, mereka membuatnya hampir tak terkalahkan. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah orang terkuat di bawah tahap Naschen Soul. Dia memikirkan semua ini sampai dia bertemu dengan satu orang. Seorang pemuda berambut putih dan berhati dingin. Matanya berbinar saat gambaran orang itu muncul di benaknya. Setelah sekian lama, dia menyeringai dan berpikir, Saudara Wang, setelah menelan jiwa yang baru lahir itu, saya telah berhasil mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Saya tidak tahu apakah Anda berhasil atau tidak. Jika tidak, maka ketika kita bertemu lagi, saya harus membayar Anda kembali. Setelah 4 hari, perahu berhenti di atas gurun. Laki-laki bernama Li dan perempuan heroik itu membuka mata mereka. Cahaya dingin melintas di mata gadis itu dan dia berkata, Saudara Qiyu, di mana binatang bercakar 8 itu? Qiyu Siping menarik napas dalam-dalam. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan lumpur seukuran telapak tangan. Dia memasukkan kekuatan spiritual ke dalam lumpur, menyebabkannya mengeluarkan bau amis. Bau ini sangat kental dan perlahan menyebar. Bahkan ketika angin bertiup melewatinya, ia tidak mampu menerbangkannya. Segera, baunya menyebar semakin luas.
Kemudian, jeritan yang terdengar seperti tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tatapan Qiu Siping terfokus pada sesuatu di kejauhan dan dia menggerakkan perahunya ke arah itu. Pada saat yang sama, gadis itu memperlihatkan ekspresi gembira dan berkata, lumpur di tangan saudara Qiu sungguh ajaib. Memang ada binatang bercakar 8 di sana. Ekspresi Qiu Siping normal ketika dia berkata, saya telah melacak binatang ini sejak lama, jadi saya tahu kebiasaannya. Jika bukan karena tingkat kultivasi saya terlalu rendah, saya pasti sudah menangkapnya. Kali ini, aku harus mengganggu kalian berdua. Gadis itu mengangkat dagunya dan berkata, tentu saja. Saudara Qiu baru berada pada tahap pertengahan formasi inti. Serahkan saja pembunuhan binatang itu kepada kami. Dengan itu, dia turun dari kapal. Adapun pria sakit-sakitan bernama Li, dia tersenyum pahit dan segera mengikutinya. Qiu Siping mencibir dalam hatinya. Dengan tahap awal kultivasi jiwa baru lahir, terlalu mudah untuk menyembunyikan kultivasinya dari 2 junior formasi inti. Jika bukan karena membunuh binatang ini memerlukan racun yang harus dibuat langsung dengan ludah binatang itu, dia tidak akan membawa mereka ke sini. Dia dengan santai mengikuti mereka saat teriakan gadis itu ditransmisikan dari kejauhan dan kilatan cahaya dari harta sihir bisa terlihat. Binatang bercakar 8 sebenarnya hanyalah seekor gurita raksasa di lautan iblis. Kultivasi binatang buas ini sudah tidak rendah dan dengan bantuan hujan hitam, ia memperoleh kecerdasan. Sekarang ia telah mencapai level makhluk roh berkualitas rendah. Tapi binatang bercakar 8 ini sangat aneh. Bahkan para kultivator Naschen Soul pun akan pusing karenanya. Meskipun seorang kultivator Naschen Soul tidak akan kesulitan bertahan melawannya, kulit binatang bercakar 8 itu sama kuatnya dengan kulit binatang roh kualitas menengah. Kecuali seseorang berada pada tahap akhir dari Naschen Soul, mereka tidak akan bisa melukainya. Akibatnya, semua kultivator yang memburu binatang buas tidak menyukainya. Ketika mereka melihatnya, mereka akan menjauh darinya. Namun, monster cakar 8 adalah mangsa yang sangat menarik. Tidak seperti binatang buas lainnya, ia memiliki 8 inti. Selain itu, teknik racun istana ajaib sangat efektif melawan binatang ini. Berburu binatang buas ini telah menjadi salah satu kegiatan utama istana ajaib. Semua murid dengan senang hati memburu mereka. Qiu Siping sudah mengambil keputusan. Setelah 2 junior formasi inti ini membunuh binatang itu, dia akan membunuh mereka untuk mendapatkan intinya. Namun pada saat itu, indera ilahi raksasa menyapu area tersebut. Keduanya yang bertarung melawan monster bercakar 8 dan hendak mengeluarkan ludah tiba-tiba berhenti saat mereka mengungkapkan ekspresi yang tidak pasti. Yang lebih aneh lagi adalah berkat pemindaian indera ketuhanan itu, bahkan binatang cakar 8 pun gemetar. Bagaimanapun juga, ia adalah seekor binatang, jadi ia secara alami peka terhadap kekuatan spiritual dan dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari indera ilahi ini. Hal ini menyebabkannya mengeluarkan suara gemuruh. Ia mundur dan bersembunyi di dalam gua, gemetar dan tidak berani keluar. Qiu Siping adalah orang yang paling bersemangat di antara semua orang yang hadir. Bagaimanapun, dia berada pada tahap awal Naschen Soul. Saat indera ilahi menyapu, dia merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya terlihat. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan Naschen Soul-nya lepas kendali, seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perasaan ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia ingat beberapa eksentrik pemutusan roh yang menghilangkan hujan hitam. Pria bernama Li mundur beberapa langkah. Dia menyimpan hartanya dan menjadi sangat hormat. Bahkan gadis itu, yang biasanya tidak takut pada apapun, menjadi lemah lembut saat dia berdiri diam di samping pria itu. Rekan kultivator Qiu, sudah lama tidak bertemu. Qiu Siping terkejut. Dia bertanya, senior mengenal saya. Di saat yang sama, seorang pemuda berambut putih perlahan mendekat. Meskipun dia terlihat sangat lambat, dalam sekejap, dia muncul 10 kaki di depan semua orang. Qiu Siping melongo melihat orang itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berseru, itu kamu. Orang ini adalah Wang Lin. Tatapannya melewati pria bernama Li dan gadis itu, lalu tertuju pada Qiu Siping sambil tersenyum tipis. Dengan pikirannya, dia bisa dengan mudah melihat skema Qiu Siping. Saudara Qiu sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan kultivasi jiwa baru lahir Anda bermain-main dengan 2 junior formasi inti. Sangat menarik. Kata-kata Wang Lin lambat, tetapi ketika didengar oleh pria dan wanita, itu seperti kilat, membuat mereka terkejut. Keduanya tidak bodoh. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, wajah mereka langsung menjadi gelap.
Keduanya saling memandang, lalu memandang Wang Lin dengan ekspresi bersyukur saat mereka menggenggam tangan. Mereka perlahan mundur, lalu melesat ke kejauhan. Qiu Siping tersenyum pahit. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengeluarkan drum kecil dari tasnya. Dia mengetuk drum dan dua benang hitam yang hampir tak terlihat menyerbu ke kejauhan. Benang hitamnya sangat cepat. Saat benang hitam hendak menyusul, lampu hijau muncul, melacak benang hitam. Saat lampu hijau menghilang, keduanya sudah menghilang tanpa jejak. Ekspresi wajah Qiu Siping sangat jelek. Meskipun dia membenci isi hati Wang Lin di dalam hatinya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Rekan kultivator, sudah lama tidak bertemu." Episode 228 menerima bantuan. Wang Lin memandang Qiu Siping. Dia sedikit tersenyum dan berkata, kedua junior itu berasal dari istana ajaib-ajaib. Saudara Qiu harus berhati-hati mulai sekarang. Qiu Siping tersenyum pahit. Gadis itu baik-baik saja, tapi pria itu adalah murid inti istana ajaib sihir. Jika dia benar-benar membiarkan mereka kabur, itu bukan hanya akan sedikit mengganggu. Dia mungkin tidak akan bisa mengambil langkah ke kota manapun yang dikuasai mereka. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan keduanya. Saat ini, orang di hadapannya mengeluarkan tekanan yang sangat besar, menyebabkan dia sangat berhati-hati. Kekuatan Wang Lin saat ini membuat kulitnya merinding. Wang Lin perlahan berkata, namun, dengan kecepatan formasi inti tahap akhir mereka, jika saudara Qiu dengan cepat mengejar mereka, Anda mungkin masih bisa mengejarnya. Qiu Siping menghela nafas dan menggenggam tangannya. Saudara Wang, katakan apa yang ada dalam pikiranmu. Meski hubungan kami tidak terlalu dalam, kami masih melalui sedikit masa bersama. Mata Wang Lin berbinar. Apakah kamu memiliki peta lautan iblis? Dia bertanya. Qiu Siping tercengang. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki peta lautan iblis. Jika saudara Wang menginginkannya, Anda dapat mencoba paviliun harta karun di kota-kota utama. Anda mungkin beruntung di sana. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Alasan Wang Lin tidak membunuh Qiu Siping adalah karena dia orang yang licik. Sangat mudah untuk membunuhnya, tetapi sangat sulit untuk membuat dia mengatakan yang sebenarnya. Jika Wang Lin mengancamnya dengan kematian, kemungkinan menerima kebenaran sangat rendah. Jadi ketika Wang Lin melihat Qiu Siping, dia memutuskan untuk menghentikannya membunuh kedua juniornya untuk menciptakan rasa urgensi dalam dirinya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia dengan tenang berkata, oh, benarkah? Kalau begitu saudara Qiu harus ikut denganku ke kota. Belum terlambat bagimu untuk mencarinya setelah aku mendapatkan petanya. Qiu Siping merenung sejenak dan menghela nafas. Skema Wang Lin terlalu dalam. Semuanya dimulai saat muncul dengan santai dan menunjukkan tingkat kultivasi Qiu Siping untuk memungkinkan kedua juniornya melarikan diri. Semua ini berada dalam perhitungan Wang Lin dan Qiu Siping tanpa sadar masuk ke dalam skema Wang Lin. Sepertinya Wang Lin sengaja memaksa Qiu Siping ke dalam situasi di mana dia harus membunuh kedua juniornya, lalu menyelamatkan mereka untuk memaksa Qiu Siping mengatakan yang sebenarnya. Juga, aura yang dipancarkan Wang Lin mengisyaratkan bahwa jika dia memutuskan untuk tetap keras kepala sampai akhir, maka Wang Lin tidak akan keberatan membunuhnya. Dengan pendekatan ini, jauh lebih mudah membuat seseorang menyerah dibandingkan mengancam nyawanya. Qiu Siping menatap Wang Lin dengan tatapan rumit. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan sebuah batu giok kosong. Dia meletakkan batu giok di dahinya dan mulai membuat peta berdasarkan ingatannya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan batu giok itu kepada Wang Lin dan berkata, ini berisi semua peta pengetahuanku tentang lautan iblis selama bertahun-tahun yang telah aku lalui di seluruh negeri. Mungkin ada beberapa kesalahan, tapi tidak terlalu banyak. Jika tidak ada yang lain, saudara Wang, saya pergi. Wang Lin mengambil batu giok itu. Dia tidak memeriksanya, tapi mengatupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih banyak, serunya. Qiu Siping tercengang. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, kamu tidak akan memeriksanya. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menjawab, apakah ada kebutuhan? Qiu Siping merenung sejenak. Dia tertawa dan berkata, saudara Wang, selamat tinggal. Dengan itu, dia menggenggam tangannya dan mundur. Setelah mundur agak jauh, dia berteriak, saudara Wang, saya tidak akan memberikan informasi palsu untuk menipu Anda. Anda dapat yakin. Dengan itu, dia berteleportasi. Wang Lin memegang batu giok itu dan memindainya dengan akal ilahi. Batu giok itu berisi peta laut dalam yang sangat detail, tetapi tidak banyak tentang laut luar. Di dalam wilayah laut dalam, bahkan terdapat lokasi susunan transfer kuno.
Wang Lin tidak percaya bahwa tidak ada kebohongan di peta ini, tapi dia tidak akan hanya mengandalkan peta ini untuk menjelajahi lautan iblis. Niat Wang Lin adalah untuk menemukan peta yang lengkap jika memungkinkan, tetapi jika itu terbukti mustahil, dia akan mendapatkan sebanyak mungkin peta yang tidak lengkap tersebut. Begitu dia membandingkannya, kebohongannya akan mudah dikenali. Menurut pemahaman Wang Lin tentang lautan iblis, kota tinta berulang berada sekitar 10 hari di utara lokasinya saat ini. Kota tinta berulang adalah salah satu dari 99 kota besar di lautan iblis. Kota-kota kecil di laut luar tidak bisa dibandingkan. Alasan lain Wang Lin memutuskan untuk pergi ke kota tinta berulang adalah karena menurut peta yang disediakan oleh Qiu Xiping, terdapat susunan transfer kuno 300.000 mil dari kota. Selama penerbangannya menuju kota, Wang Lin mengumpulkan inti dari setiap binatang yang dia lewati. Namun, jika dia bertemu dengan makhluk roh berkualitas tinggi, dia akan mengelilinginya. 7 hari kemudian, Wang Lin menjadi semakin khawatir ketika dia melihat situasi di lautan iblis dengan matanya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, binatang buas akan menjadi begitu merajalela di lautan iblis. Baru saja dalam perjalanannya ke sini, dia telah melihat 2 makhluk roh berkualitas tinggi yang setara dengan para kultivator pemutusan roh. Untungnya, kedua binatang itu berkultivasi di dalam wilayah mereka masing-masing. Kecuali Wang Lin sengaja mengganggu mereka, mereka tidak akan mengejarnya. Panen Wang Lin sangat bagus di jalan menuju kota. Dia memperoleh banyak inti dalam perjalanannya. Semuanya langsung dilahap oleh taktik dewa kuno dan diserap oleh jiwa baru lahirnya. Wang Lin tiba di lokasi susunan transfer kuno. Matanya berbinar saat dia melayang di udara dan menatap lembah di bawahnya. Tempat ini sangat sepi. Bahkan tidak ada jejak bau binatang apapun di sini. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia menyebarkan akal sehatnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal, tapi ada perasaan aneh yang mengganggunya. Setelah merenung sedikit, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan iblis berbentuk kera keluar. Ini adalah iblis yang telah dimurnikannya dari jiwa kera roh, iblis ketiganya. Dalam beberapa hari terakhir di Sekte Langit Awan, Wang Lin telah mendapatkan kendali penuh atas iblis ini. Kera itu adalah makhluk roh berkualitas rendah. Sekarang dia menjadi iblis, dia menjadi lebih kuat. Meski belum bisa melahap para kultivator Nas Chen Sol, ia bisa dengan mudah melahap para kultivator formasi inti. Saat iblis ini muncul, dia mengeluarkan suara gemuruh. Sosoknya menjadi buram saat ia memasuki lembah. Ia menyapu lembah dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat ia hendak kembali, sebuah mulut raksasa terbuka di sisi tebing. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang besar mencoba menarik iblis itu ke dalam, tetapi itu bukanlah keberadaan yang kokoh, sehingga ia dengan mudah melarikan diri. Mulut di tebing itu perlahan tertutup. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang racun yang dia dapatkan dari Bongkok Meng. Dia dengan cepat menyerbu ke arah mulut penutup di tebing dan menebas ke bawah. Suara bebatuan yang runtuh bergema di seluruh area. Wang Lin mengerutkan kening. Dia dengan cepat menggunakan akal sehatnya untuk mengendalikan pedang agar melayang di sekelilingnya saat pedang itu bersenandung. Wang Lin menatap ke sisi tebing yang tertutup. Setelah merenung sebentar, dia membentuk segel dan berkata, "Ice Flame, muncul." Api biru muncul dari dalam Wang Lin. Nyala api ini terbentuk ketika Wang Lin menyelesaikan metode kenaikan dunia bawah. Ketika dia mencapai tahap Nas Chen Sol, nyala api ini dipenuhi dengan energinya yang baru lahir dan menjadi lebih kuat. Saat nyala api muncul, suhu di area tersebut turun. Di saat yang sama, api es dengan cepat bergerak dan melayang ke depan. Saat api menyentuh tebing, tebing itu mulai bergerak dengan aneh. Ia membentuk wajah manusia dan mencoba menelan apinya. Namun saat menyentuh api es, lapisan es tipis mulai menyebar di tebing. Dalam beberapa tarikan napas, seluruh tebing tertutup es dan ekspresi wajah membeku. Wang Lin melihatnya sebentar dan sangat terkejut. Ini pasti binatang buas yang bisa hidup di dalam tebing dan bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Setelah merenung beberapa saat, Wang Lin tiba-tiba bergerak dan memasuki lembah. Memang ada susunan transfer kuno di dalam lembah, tapi terlalu rusak untuk digunakan. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan mencatat susunan transfer kuno. Setelah melakukan semua ini, tubuhnya menghilang dan muncul kembali di depan tebing. Dia melambaikan tangan kanannya dan es mengembun kembali menjadi api es dan kembali ke tangannya. Tak lama kemudian, permukaan tebing mulai bergerak lagi. Matanya tertuju pada Wang Lin saat ia mengeluarkan geraman bermusuhan. Semakin Wang Lin melihatnya, dia semakin tertarik.
Binatang itu tidak terlalu kuat, hanya binatang roh kualitas rendah, jadi sekuat kultivator formasi inti tahap akhir, tetapi kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya sangat mengagumkan. Wang Lin sering melakukan kultivasi jarak dekat. Jika dia bisa memiliki binatang seperti ini yang menjaganya, itu akan sangat bagus. Sayangnya, kultivasi binatang ini terbatas. Tapi Wang Lin memiliki banyak inti di dalam tasnya. Dengan mereka, dia bisa sedikit mendorong kultivasi binatang ini. Dengan itu, dia membentuk segel dengan tangannya dan mulai melantunkan mantra. Dia berteriak, "Hancurkan!" Saat teknik itu mendarat di tebing, tebing itu mengeluarkan suara gemuruh saat retakan muncul di sekujur tebing. Retakannya semakin besar, hingga tebingnya runtuh. Saat tebing itu runtuh, sesosok tubuh gelap melesat ke selatan. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan mengunci binatang itu. Dia melihat seekor binatang aneh dengan paruh yang sangat panjang. Binatang buas ini mengeluarkan perasaan yang sangat menyeramkan, terutama mulutnya yang setidaknya sepanjang manusia dan terlihat sangat mematikan. Wang Lin mengusap dagunya, lalu dengan santai mengejarnya. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan iblis Su Liguo keluar untuk mengejarnya bersama dia dan iblis ketiga. Su Liguo meraung beberapa kali. Saat dia keluar, dia terlihat sangat bersemangat, tetapi begitu dia melihat binatang aneh itu, dia berhenti dan diam-diam berpikir, apakah ada kesalahan? Apa ini? Mengapa ini lebih jelek dari nomor 2? Aku harus melepaskan si idiot nomor 3 itu. Jika binatang itu lemah, maka aku akan pergi dan mencuri pujiannya. Episode 229 Binatang Nyamuk. Iblis kera berubah menjadi kabur dan menyerang binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu mengepakkan sayapnya sekali dan langsung menjauh dari iblis. Wang Lin dengan jelas melihat semuanya dari kejauhan. Dia menamparkan tasnya dan sebuah cermin perunggu keluar. Dia membuang cermin perunggu dan membentuk segel. Sinar cahaya hijau tiba-tiba melesat dari cermin dan mendarat di binatang nyamuk itu. Tubuh binatang nyamuk itu tiba-tiba berhenti, namun gas gelap dengan cepat mulai keluar dari tubuhnya. Saat lampu hijau menyentuh gas gelap, lampu hijau berubah menjadi batu. Su Liguo terkejut. Dia diam-diam berpikir bahwa binatang itu memang kuat dan dia beruntung dia tidak naik sendiri. Dia diam-diam mundur ketika Wang Lin tidak memperhatikan dan memutuskan bahwa kecuali Wang Lin memaksanya, dia tidak akan mengejar binatang itu. Mata Wang Lin berbinar saat dia semakin tertarik pada binatang itu. Dia mengubah teknik lain dan menembakkannya ke cermin perunggu. Cermin tiba-tiba mulai berputar hingga bagian belakang cermin menghadap binatang nyamuk. Segera, gambar binatang nyamuk dengan cepat muncul di belakang cermin. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gambar itu mengeluarkan beberapa suara gemuruh dan keluar dari dalam cermin. Binatang buas dari dalam cermin mengeluarkan hembusan angin dan melesat ke arah binatang nyamuk itu. Jika Anda menempatkan keduanya secara berdampingan, akan sulit membedakannya. Raungan binatang buas ini menarik perhatian binatang nyamuk itu. Ia berbalik dan melihat salinan dirinya dibuat oleh cermin dan mulutnya menjadi merah. Alih-alih terus melarikan diri, ia berbalik dan menyerang salinannya. Segera, keduanya tiba di dekat satu sama lain. Gelombang debu abu-abu beterbangan ke segala arah saat keduanya terbang mengelilingi satu sama lain, mencoba saling menusuk dengan belalai mereka. Wang Lin berdiri di kejauhan dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran antara kedua binatang itu. Debu abu-abu sepertinya adalah semacam teknik yang digunakan oleh binatang itu dan belalainya adalah senjatanya. Setelah merenung sejenak, tangan Wang Lin bergerak melintasi cermin perunggu dan binatang yang dibentuk oleh cermin perunggu itu tiba-tiba melambat. Binatang nyamuk itu menangkap salinannya dan tanpa ampun menusuknya dengan belalainya, lalu mulai menghisapnya hingga kering. Salinannya mengeluarkan suara gemuruh sebelum berubah menjadi lampu hijau dan kembali ke cermin. Hewan itu tertegun, tapi dengan cepat mengeluarkan beberapa raungan. Nyamuk itu menyerang Wang Lin saat mulutnya memerah lagi. Namun, ia tidak menyerang Wang Lin. Setelah beberapa saat, ia berbalik untuk melarikan diri. Mata Wang Lin berkedip dan dia berkata, mau lari. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah bendera kecil muncul di dalamnya. Ada niat membunuh yang kuat datang dari bendera tersebut. Ini adalah bendera pembatasan atribut tunggal. Ini adalah harta karun Wang Lin yang paling kuat dan bahkan dia tidak berani memperbaikinya hingga penyelesaian tingkat pertama, karena jika bendera pembatasan mencapai tingkat pertama, pembalasan ilahi akan menyerang, dan tanpa perlindungan awan dari langit. Lautan iblis, besar kemungkinan benderanya akan berubah menjadi debu. Alhasil, ia hanya mencapai 98 kelompok pembatasan sebelum berhenti. Binatang itu telah memperoleh pengetahuan.
Saat ia melihat bendera itu, ia merasa ngeri. Ia dengan cepat menggerakkan sayapnya untuk terbang lebih cepat. Mata Wang Lin tenang saat dia memegang bendera larangan di tangan kanannya. Dia mengibarkan bendera dan pembatasan dikeluarkan. Pembatasan itu terbang seperti meteor menuju binatang nyamuk itu. Hampir dalam sekejap mata, pembatasan itu berhasil menyusul binatang nyamuk itu. Kejutan di mata binatang itu berubah menjadi kengerian saat ia melepaskan gas gelap untuk memblokir pembatasan tersebut. Namun, gas tersebut tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan ofensif dari pembatasan tersebut, sehingga pembatasan tersebut mendarat pada binatang nyamuk tanpa halangan apapun. Binatang itu segera gemetar dan jatuh dari langit. Wang Lin menangkap binatang itu. Wang Lin sudah sangat berhati-hati dengan bendera pembatasan dan hanya menggunakan 20% kekuatannya. Namun, dia masih meremehkan kekuatan bendera pembatasan atribut tunggal. Dengan hanya 20% kekuatannya, ia mampu melukai binatang buas dengan kekuatan yang setara dengan kultivator formasi inti tahap akhir. Nyamuk itu tergeletak di tangan Wang Lin dengan banyak luka di tubuhnya. Darahnya berwarna ungu, ada retakan di belalainya, dan matanya menjadi keruh. Binatang nyamuk itu berada di dekat pintu kematian. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia menggigit jarinya dan setetes darah jatuh di antara mata binatang itu. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pil dari sekte langit awan dan memberikannya kepada binatang itu. Setelah binatang itu meminum pilnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan gelombang debu abu-abu. Perlahan-lahan, luka di tubuhnya sembuh dan bahkan retakan di belalainya pun pulih. Tak lama setelah itu, ia pulih sepenuhnya dan terbang keluar dari tangan Wang Lin. Ia mengitari Wang Lin beberapa kali dan mengeluarkan beberapa desisan tak berdaya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan inti. Mata binatang itu tiba-tiba berbinar. Ia segera menembus inti dengan belalainya. Inti tersebut menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan dengan cepat menghilang. Tubuh binatang itu bergetar dan sedikit membengkak. Wang Lin mengusap dagunya dan memandangi binatang itu sebentar. Dia mengeluarkan tas berisi dan mengeluarkan semua inti yang ada di dalamnya. Dia memberikannya kepada binatang nyamuk itu. Mata binatang itu mengandung sedikit kegilaan saat ia dengan cepat melahap intinya. Setiap kali binatang itu melahap inti, ukurannya akan bertambah. Dibandingkan sebelum binatang itu melahap intinya, ukurannya 2 kali lebih besar. Setelah memakan puluhan inti, tubuh binatang nyamuk itu seukuran anak sapi. Alhasil, bulu-bulu kecil di tubuh hitamnya semakin terlihat. Sayapnya memiliki panjang lebih dari 10 kaki dan menimbulkan hembusan angin setiap kali bergerak. Belalainya menjadi semakin tipis dan tajam, menimbulkan perasaan yang sangat menakutkan. Bahkan ketika Wang Lin melihatnya, itu membuat bulu kuduknya berdiri. Wang Lin dapat memastikan bahwa sepanjang perjalanan sejauh ini, dia belum pernah bertemu binatang seperti ini. Ketika binatang ini masih kecil, metode serangan utamanya adalah melepaskan debu abu-abu, tapi begitu ia menjadi besar, tidak peduli bagaimana Wang Lin melihatnya, belalainya, itu adalah senjata aslinya. Wang Lin melompat dan mendarat di punggung binatang itu. Dia mengirim pesan kepada binatang itu dengan akal sehatnya. Sayap binatang itu tiba-tiba terbuka dan terbang secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari tempatnya. Wang Lin bisa merasakan angin kencang bertiup ke wajahnya. Jelas bahwa setelah melahap semua inti, tidak hanya tubuh binatang nyamuk itu menjadi lebih besar, tetapi kecepatannya juga meningkat. Wang Lin iri dengan perahu Qiu Siping. Meskipun dia bisa membuat tornado dengan binatang kecil, kecepatannya tidak secepat itu. Tapi sekarang dia memiliki binatang nyamuk sebagai tunggangannya, dia bahkan lebih cepat dari perahu Qiu Siping. Bahkan dibandingkan dengan kecepatan terbangnya sendiri, kecepatannya tidak jauh tertinggal. Episode 230 membunuh demi token. Angin bertiup di wajahnya saat Wang Lin menunggangi binatang itu. Dalam perjalanan, semua binatang dengan kualitas di atas tinggi diambil intinya dan dimakan oleh binatang nyamuk tersebut. Saat mereka terbang, Wang Lin menghabiskan waktu lama menelusuri ingatan dewa kuno. Pada akhirnya, dia menemukan binatang purba bernama binatang nyamuk yang cocok dengan yang satu ini. Namun, tidak peduli apakah itu ukuran atau kekuatannya, monster saat ini jauh lebih lemah daripada yang ada dalam ingatannya, tapi belalainya sangat mirip. Dalam ingatan Dewa Kuno hanya melihat nyamuk sekali. Itu terjadi di sistem bintang yang sepi. Tidak ada kultivator yang tinggal di sistem itu dan dikelilingi oleh gas abu-abu. Tusi ada di sana mencari bahan untuk harta karun. Bahkan dengan betapa kuatnya para dewa kuno, dia hampir kehilangan nyawanya di sana.
Penyebabnya adalah nyamuk yang mempunyai belalai yang sangat panjang. Pada awalnya, hanya ada sedikit dan hanya berada pada peringkat binatang buas terpencil kualitas terbaik. Namun, saat ia masuk lebih dalam ke dalam sistem, semakin banyak binatang nyamuk yang muncul, hingga membentuk lautan binatang nyamuk. Jika monster-monster itu datang satu persatu, maka itu bukan masalah besar, tapi saat mereka mulai berdatangan secara bergerombol, mereka menjadi masalah. Nyamuk binatang tampaknya memiliki hubungan misterius satu sama lain. Ini bahkan akan menyebabkan kemampuan mereka meningkat. Akibatnya, bahkan dewa kuno pun berjuang untuk melarikan diri hidup-hidup. Setelah dia melarikan diri, dia merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak kembali. Alasannya adalah, saat dia melarikan diri, tak terhitung banyaknya binatang nyamuk yang muncul dari planet terdekat, bahkan membuat kulit kepala Tusi mati rasa saat dia melihat semuanya. Wang Lin memandangi binatang di bawahnya, terutama pada belalainya. Bahkan jika binatang ini bukan binatang nyamuk yang ada dalam ingatan, ia pasti ada hubungannya atau bagaimana lagi ia bisa memiliki belalai yang sama. Dengan mengingat hal ini, Wang Lin tidak berbuat banyak selama perjalanan ini. Dia selalu menyaksikan dengan dingin di kejauhan saat binatang itu bertarung dengan binatang lainnya. Hanya di saat-saat hidup dan mati barulah Wang Lin bertindak untuk menyelamatkan binatang nyamuk itu. Alhasil, meski sempat terjadi penundaan, namun kekuatan binatang nyamuk tersebut terus meningkat. 8 hari kemudian, Wang Lin akhirnya tiba di kota. Ada bangunan besar dan kecil yang menutupi kota, dengan banyak kultivator di dalamnya. Di sekitar beberapa susunan transfer di dalam kota, terdapat lebih banyak lagi kultivator. Harus dikatakan bahwa ada banyak binatang buas di dalam lautan iblis saat ini. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu atau mereka yang bepergian dalam kelompok kecil beranggotakan 3 hingga 5 orang yang berani keluar kota. Sebagian besar kultivator memutuskan untuk menghabiskan beberapa batu roh untuk melakukan perjalanan melalui susunan transfer. Dengan begitu, setidaknya keselamatan mereka terjamin. Saat Wang Lin mendekati kota sambil berdiri di atas binatang nyamuk itu, para penjaga kota melihat mereka. Mereka semua menghirup udara dingin sambil memandangi binatang nyamuk menyeramkan yang membuat bulu-bulu di tubuh mereka berdiri. Wang Lin berdiri di atas binatang itu dan tidak berhenti sama sekali saat dia memasuki kota. Saat dia memasuki kota, 3 indera ilahi mencapai Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan dia tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam kota dan binatang nyamuk itu ada di dalam tasnya. Sedangkan untuk kultivasinya, ia sengaja menyamarkannya sebagai fondasi pendirian tahap pertengahan. Dengan jiwanya yang kuat, kecuali seseorang berada pada tahap pemutusan roh, mereka tidak dapat melihat menembus dirinya. Saat dia menghilang, 3 sosok muncul di langit. Ketiganya berpakaian sama persis, yang membedakan hanyalah warna bajunya yaitu hitam, putih, dan merah. Ekspresi pria berpakaian hitam itu serius ketika dia melihat ke arah kota dan berkata, kultivator jiwa yang baru lahir ini sepertinya tidak ingin diketahui. Lupakan saja, selama dia tidak menimbulkan masalah, aku juga tidak ingin ada masalah dengannya. 2 lainnya saling memandang dan menghilang. Mereka tidak tahu bahwa selama ini, indera ilahi Wang Lin telah terkunci pada mereka. Setelah mereka pergi, Wang Lin menarik akal sehatnya dan berjalan di dalam kota. Ada banyak toko di dalam kota, tapi setelah melihat-lihat banyak toko dan kios, dia tidak bisa menemukan satu pun yang memiliki peta untuk dijual. Setelah berjalan beberapa saat, dia berhenti di depan gedung berlantai 3 dan tersenyum. Nama bangunan itu adalah Paviliun Pemurnian Harta Karun. Wang Lin masih ingat lelaki tua itu bertahun-tahun yang lalu. Dia berpikir bahwa lelaki tua itu pasti telah menemukan binatang kecil yang diberi batasan oleh Wang Lin. Wang Lin mencibir dalam hatinya dan tidak memasuki gedung. Dia yakin jika dia bertemu lelaki tua itu lagi, dia akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri, tidak seperti sebelumnya, di mana dia bahkan tidak bisa berlari. Saat dia berjalan, matanya tiba-tiba berbinar ketika dia melihat sebuah toko yang menjual batu giok. Pada plakat di luar toko, dia melihat sedikit kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini sangat lemah. Hanya orang-orang yang telah mencapai tahap Naschen Soul yang bisa melihatnya. Jika seseorang berada di bawah tahap Naschen Soul, mereka tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Dengan pengalaman Wang Lin di Lautan Iblis, dia telah mendengar bahwa selain toko-toko umum, ada juga pertukaran rahasia di kota-kota besar. Pertukaran rahasia ini seringkali memiliki persyaratan minimum dalam kultivasi seseorang. Hanya setelah seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu barulah mereka dapat bergabung. Wang Lin memandangi toko itu sebentar.
Saat dia berjalan menuju toko, ekspresinya berubah ketika dia melihat seorang pemuda berlari ke arahnya. Pemuda ini sangat tampan, namun terlihat sangat gugup dan sambil berlari. Dia terus melihat ke belakang. Di belakangnya ada seorang pria parubaya yang dengan cepat mengejar pemuda dengan ekspresi jahat di wajahnya. Pria parubaya itu dengan cepat menyusul dan mencoba menangkap pemuda itu. Pemuda itu mencoba menghindar dan berlari ke Wang Lin. Tubuh Wang Lin melintas ke samping dan menyingkir. Pemuda itu terhuyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Setelah dia jatuh, sebuah batu giok ungu jatuh dari tangannya. Giok itu berwarna ungu murni dan seukuran kepalan tangan. Wajah pemuda itu menunjukkan ekspresi ngeri. Dia dengan cepat meraih batu giok itu dan menggenggamnya di tangannya. Pada saat itu, pria parubaya itu tiba, dan karena Wang Lin menghalanginya, dia melambaikan tangannya untuk menggerakkan Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia mundur selangkah dan menyingkir dari tangan pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi terkejut, namun dia masih terlihat marah ketika berkata, "Kamu berani menghalangi jalan kakek ini." Enyahlah. Wang Lin dengan tenang memandang orang ini. Dia bisa melihat bahwa tingkat kultivasinya hanya tahap pertengahan pendirian fondasi. Kekuatan spiritual orang ini sangat tipis. Jelas sekali, dia secara paksa dinaikkan ke level ini melalui narkoba. Setelah pria parubaya itu melihat Wang Lin tidak menanggapi, dia mendengus dingin dan menatap pemuda itu. Dia dengan kejam berkata, "Bocah cilik, kamu sungguh berani. Kamu berani mencuri batu giok kakekmu." Tubuh pemuda itu bergetar. Meski wajahnya dipenuhi ketakutan, dia tetap berani berkata, "Kamu bohong. Ini adalah pusaka keluargaku." Pria parubaya itu tertawa. Dia melangkah dan menendang pemuda itu. Dia dengan mudah mengambil batu giok dari pemuda itu dan berkata, "Jadi bagaimana jika saya memperhatikannya? Apa yang bisa kau lakukan?" "Dan saya tidak mencuri, saya membeli. Di sini." Dengan itu, dia melemparkan batu roh berkualitas rendah ke tanah. Pemuda itu menabrak tanah di bawah pria parubaya dan mengeluarkan banyak darah. Wajahnya pucat saat dia menatap pria parubaya dengan kebencian di matanya. Pada saat itu, beberapa orang yang lewat menoleh untuk melihat, tapi setelah mereka melihat pria parubaya itu, mereka semua segera berbalik dan pergi. Wang Lin melihat sekilas dan mengabaikan apa yang terjadi saat dia berjalan menuju toko. Wang Lin tahu apa itu batu giok ungu. Itu adalah bahan pemurnian yang bisa dijual dengan harga batu roh kualitas menengah. Adapun bahasa kotor pria parubaya itu, jika itu adalah Wang Lin dari sebelumnya, dia tidak akan membiarkan pria parubaya itu pergi, tetapi seiring dengan meningkatnya kultivasinya, Wang Lin tidak bisa repot-repot mengoreksi orang yang tidak penting seperti itu. Namun, meski dia tidak ingin membuat masalah dengan pria parubaya itu ingin membuat masalah dengannya. Setelah mengambil batu giok ungu, pria parubaya itu merasa lebih sombong. Dia berbalik dan melihat Wang Lin pergi. Dia berteriak, "Sebelumnya, aku menyuruhmu enyahlah, jangan berjalan." Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan dan melambaikan tangan kanannya untuk membanting kepala Wang Lin. Wang Lin berhenti sejenak dan berbalik. Dia memelototi pria parubaya itu. Tangan pria parubaya itu segera berhenti ketika dia melihat cahaya yang menyilaukan. Dahinya langsung dipenuhi keringat dingin. "Enyahlah." Suara Wang Lin tenang saat dia berbalik untuk pergi. Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar dari toko. Orang tua itu memandang Wang Lin sekali dan tidak repot-repot melihatnya lagi saat dia mulai menyeka plakat itu. Wajah pria parubaya itu pucat. Dia melihat sekeliling dan melihat ada banyak orang berkumpul sekarang. Dia mengatupkan giginya dan menamparkan tas pegangannya. Pedang terbang keluar dan dia berteriak, "Pergi." Pedang terbang itu secepat kilat dan karena jaraknya sangat pendek, pedang itu langsung sampai di hadapan Wang Lin. Namun, tepat sebelum pedang terbang itu mencapai Wang Lin, anehnya pedang itu patah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Wang Lin berbalik. Kali ini, dia memutuskan untuk membunuh. Dia melambaikan tangannya dan sebuah batasan dengan cepat ditembakkan dan mendarat di dahi pria parubaya itu. Tubuh pria parubaya itu bergetar ketika dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuhnya berubah menjadi genangan darah, hanya menyisakan tas pegangannya dan batu giok ungu itu, yang tidak sempat dia simpan. Pemuda sebelumnya menatap batu giok ungu. Dia dengan cepat mengambil batu giok dari dalam genangan darah, lalu dengan hati-hati memandang Wang Lin sebentar dan segera melarikan diri. Orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut dan segera meninggalkan lokasi. Orang tua itu juga mengerutkan kening saat melihat Wang Lin dengan tenang berjalan menuju toko. Dia berkata, "Toko ini tidak dibuka untuk umum.
Saya ingin meminta rekan kultivator untuk pergi. Wajah Wang Lin tenggelam. Dia menunjuk pada energi spiritual yang samar-samar di plakat itu dan bertanya, jika tidak dibuka untuk umum, mengapa tanda ini ada di sini? Orang tua itu tercengang. Dia segera menjadi hormat dan berkata, maafkan saya, senior. Silakan masuk ke dalam dan kita akan bicara. Setelah memasuki toko, lelaki tua itu memasang ekspresi aneh. Dia menghela nafas dan berkata, senior, pertukaran di sini hanya akan dibuka dalam 3 hari. Junior menyarankanmu meninggalkan kota secepat mungkin. Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah orang yang baru saja saya bunuh memiliki latar belakang yang kuat? Orang tua itu ragu-ragu sejenak. Dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat itu, indera ilahi yang kuat tiba-tiba menyapu kota dari sisi timur dan meninggalkan pesan yang mengatakan, penjahat yang membunuh muridku, keluarlah sekarang. Ekspresi wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi memohon dan memohon, senior, mohon kasihanilah orang tua ini dan pergi. Jika orang itu menyalahkanku, aku benar-benar tidak tahan. Selain itu, semua token untuk pertukaran ini telah diberikan, jadi meskipun senior kembali dalam 3 hari, Anda tidak akan ditolak aksesnya ke bursa. Wang Lin berdiri dan dengan tenang bertanya, apakah orang yang baru saja mengirimkan pesan itu memiliki token? Orang tua itu tertegun dan tanpa sadar mengangguk. Ketika dia sadar kembali, ekspresinya berubah, tetapi ketika dia melihat Wang Lin sudah pergi. Di langit di atas kota melayang seorang pria botak menjulang tinggi dengan seekor ular piton raksasa melilit tubuhnya. Dia memiliki alis tebal, mata besar, wajah garang, dan ekspresi cemberut. Di tubuhnya, dia membawa deretan tas berisi dan masing-masing tas tersebut memancarkan gelombang tekanan dari kekuatan spiritual di dalamnya. Orang ini adalah salah satu penjaga kota Lianmo. Dia awalnya mengikuti pelatihan pintu tertutup, tetapi setelah dia melihat darah jiwa muridnya menghilang, dia menjadi marah. Dia keluar dari pelatihan tertutup dan mengirimkan pesan itu untuk mencoba menemukan pembunuhnya. Untuk mencegah si pembunuh melarikan diri, dia mengirim orang untuk memblokir gerbang kota. Dia juga mendapatkan gambaran tentang pembunuhnya dari para saksi, jadi dia menyebarkan akal sehatnya untuk mencari di seluruh kota. Namun semakin dia mencari, dia menjadi semakin ragu. Dia sudah mencari di seluruh kota beberapa kali, tetapi orang itu sepertinya menghilang begitu saja. Dia bahkan telah mencari di toko rahasia, tetapi masih tidak dapat menemukan orang itu. Jadi, karena marah, dia mengirimkan pesan ilahi itu. Dari sudut pandangnya, orang itu pasti menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, jadi mengirimkan pesan suci itu hanya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, yang tidak dia duga adalah pada saat yang hampir bersamaan dia mengirimkan pesan tersebut, seorang pemuda muncul 10 kaki darinya. Orang ini memiliki rambut putih dan sangat tampan. Persis sama dengan gambaran si pembunuh. Pupil mata pria botak itu langsung mengecil. Dia mundur dan segera menahan amarahnya. Meskipun dia terlihat sangat kasar, dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Bagaimana dia bisa mencapai tingkat dan status kultivasinya saat ini? Melihat pemuda itu muncul dengan berteleportasi dan fakta bahwa dia tidak dapat menemukan pemuda itu setelah melakukan banyak pemindaian di kota, dia sampai pada satu kesimpulan, pemuda itu bukan hanya seorang kultivator jiwa yang baru lahir, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Setelah Wang Lin muncul, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangannya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak, menyebar. Pembatasan segera bergerak dan mulai menyebar dengan cepat, menutupi langit. Dalam beberapa saat, seluruh kota ditutupi oleh bendera pembatasan dan membuat seluruh kota menjadi sangat gelap. Ekspresi pria botak itu berubah dan dia mengerang dalam hati. Dia segera membuka tasnya dan melepaskan kawanan serangga. Serangga berkumpul dan mengepung pria botak itu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berkata, rekan kultivator, ini adalah kesalahpahaman. Wang Lin memotongnya dengan mendengus dingin. Dia mengarahkan jarinya ke pria botak dan 9 naga hitam yang dibentuk oleh bendera pembatas mengarah ke pria botak itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan cermin perunggu muncul di tangannya. Dia mengangkat cermin dan memancarkan sinar lampu hijau. Pembatasan tersebut sangat kuat. 9 naga itu datang dari arah berbeda dan jatuh. Serangga yang mengelilingi pria botak itu hampir seketika hancur saat menyentuh naga. Pria botak itu merasa ngeri. Dengan kultivasi Nas Chen Soul tahap awal, dia merasa seperti akan mati. Harta ajaib aneh milik pemuda itu membuatnya takut.
Dia berpikir sejenak, lalu dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Tubuhnya bersinar merah darah saat dia dengan cepat mundur. Dia tahu bahwa jika dia tetap berada di dalam harta karun ini, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah segera meninggalkan jangkauan harta karun ini dan bertarung di luarnya. Melihat bahwa dia akan keluar dari kegelapan, dia memiliki cahaya bahagia di matanya, tetapi pada saat itu, 9 naga lagi yang dibentuk oleh batasan datang kepadanya dari segala arah. Wang Lin sudah tahu bahwa pria botak itu akan melakukan ini, jadi cermin perunggu di atas kepalanya langsung mengeluarkan sinar hijau yang menutupi pria botak itu. Sosok pria botak itu tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, dan pada saat itu, 9 naga mendarat di atasnya. Di saat krisis ini, pria botak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan trisula. Dia berputar dengan trisula dan 9 naga itu hancur. Namun, karena itu, dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Meski akhirnya berhasil lepas dari lampu hijau, ada asap hijau keluar dari tubuhnya dan dia terlihat sangat lemah. Hampir seketika dia keluar dari lampu hijau, dia batuk seteguk darah dan Nas Chen Soul-nya muncul di atas kepalanya dengan ekspresi ngeri dan dengan cepat melarikan diri. Di bawah, pedang hitam aneh menembus dada pria botak itu. Wang Lin tersenyum dingin sambil berdiri di kejauhan. Dia melambaikan tangannya dan pedang hitam itu berteleportasi kembali padanya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Sejak Wang Lin muncul dan jiwa baru lahir pria botak itu keluar dari tubuhnya, itu hanya terjadi beberapa saat saja. Pada saat itu, ekspresi semua kultivator jiwa baru lahir yang menyaksikan pertempuran ini berubah. 3 penjaga kota lainnya dengan cepat terbang keluar. Namun, mereka tidak berani memasuki kegelapan, melainkan berdiri di luarnya, siap membantu Nas Chen Soul milik teman mereka. Nas Chen Soul pria botak itu dengan cepat lari dengan ekspresi ngeri. Dia melihat ketiga temannya dan tahu bahwa jika dia bisa menemui mereka, dia akan selamat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membuat marah monster yang akan menyerangnya tanpa mendengarkannya. Dia lupa bahwa dia sedang mencoba untuk membalaskan dendam muridnya sendiri dan menjadi ragu-ragu setelah mengetahui bahwa Wang Lin juga seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Jika Wang Lin lebih lemah, pria botak itu akan membunuhnya secara brutal tanpa sepatah kata pun. Melihat bahwa dia akan keluar dari kegelapan, dia menunjukkan ekspresi gembira. Namun, ketiga temannya tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut dan menyerang ke arahnya. Pria botak itu tertegun, tetapi tiba-tiba dia merasakan hembusan angin yang sangat besar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya hanya untuk melihat seekor binatang muncul di atasnya, mengirimkan hembusan angin. Bagian yang paling mencolok dari binatang ini adalah belalainya yang terlihat menyeramkan dan berbahaya. Pada saat itu, 99 pembatasan keluar dari bendera pembatasan dan memblokir jalur 3 kultivator Nas Chen Soul. Ketiga kultivator tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Pembatasan itu hilang begitu saja. Setelah menghilang, pemandangan di hadapan mereka bertiga adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Mereka hanya melihat belalai binatang buas yang tampak berbahaya itu menusuk kepala Nas Chen Soul milik pria botak itu. Nas Chen Soul milik pria botak itu mulai mengecil hingga ia benar-benar dimangsa oleh binatang nyamuk itu. Beberapa keping emas muncul di tubuh asli binatang itu yang berwarna hitam kehijauan dan berwarna hitam. Setelah melihat ketiga kultivator Nas Chen Soul dengan tatapan dingin, ia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat kembali ke sisi Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan bendera pembatas dan cermin perunggu. Tas pegangan dan trisula pria botak itu semuanya mendarat di tangannya juga. Setelah dia memeriksa tas-tas itu dengan akal sehatnya, dia mengeluarkan sebuah token dengan tulisan "rahasia" di atasnya. Kemudian, dia melihat ketiga kultivator Nas Chen Soul dan menghilang tanpa sepatah kata pun. Banyak orang di kota menyaksikan pertarungan ini, termasuk banyak kultivator Nas Chen Soul yang berada di sini untuk pertukaran. Karena Wang Lin dengan mudah dan bersih membunuh pria botak itu, dia meninggalkan kesan mendalam di benak mereka semua, terutama bendera pembatas dan binatang buas yang melahap jiwa baru lahir pria botak itu. Bahkan dengan pengalaman mereka tidak dapat mengenali binatang apa itu. Bahkan ketiga penjaga yang berteman dengan pria botak itu tidak berani berdebat dengan Wang Lin. Bagaimanapun juga, di lautan iblis, kekuatan adalah segalanya. Juga, mereka perlu melaporkan hal ini kepada Adipati Kota Lianmo. Namun, Sang Duke hampir selalu mengikuti pelatihan tertutup dan masalah ini mungkin dibiarkan begitu saja.
Bagaimanapun juga, kekuatan pemuda itu sepertinya tidak lebih lemah dari Nas Chen Soul tahap pertengahan atau akhir. Mereka bertiga saling memandang. Setelah menghela nafas bersama, mereka pergi. Wang Lin muncul kembali di toko rahasia dan dia melemparkan token itu ke lelaki tua yang tercengang itu, lalu berkata, "Sekarang saya punya tokennya.